Halo semua, aku Nita Sri Amelia. Sekarang aku mau membicarakan tentang pentingnya sebuah kebiasaan yang efektif. Pembicaraan ini didasarkan oleh buku yang telah aku baca dan juga telah aku buat catatan TS-nya, yaitu The 7 Habits of Highly Effective Teens atau 7 kebiasaan yang sangat efektif bagi remaja. Buku ini ditulis oleh Sean Covey. Kita sendiri tahu bahwa kebiasaan tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kebiasaan merupakan elemen-elemen yang membentuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kebiasaan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Misalnya, saat kita melakukan atau memiliki sebuah kebiasaan buruk, maka kebiasaan itu akan memberikan pengaruh yang buruk bagi kehidupan kita. Juga sebaliknya, saat kita melakukan atau memiliki kebiasaan yang baik, maka kebiasaan itu akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, penting untuk membangun sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki, bahkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk kehidupan kita. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya tentang apa sih 7 kebiasaan yang efektif tersebut? Kita mulai dari kebiasaan pertama, yaitu jadilah proaktif. Saat kita menjadi seseorang yang hanya banyak bicara tanpa melakukan sebuah aksi, rasanya apa yang kita katakan hanya sekadar kata-kata kosong, karena kita tidak mengaitkannya dengan sebuah tindakan atau aksi yang dapat memunculkan sebuah dampak atau perubahan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan sebuah aksi dan mengganti prinsip dari yang banyak bicara sedikit aksi menjadi sedikit bicara banyak aksi. Untuk korelasinya terhadap kehidupan mahasiswa, salah satu dari peran dan fungsi mahasiswa adalah agent of change atau agen perubahan. Bagaimana kita ingin merubah sesuatu, tapi kita tidak melakukan sebuah tindakan, atau kita hanya berdiam diri tanpa melakukan sebuah aksi. Kapan dan di mana atau bagaimana perubahan itu akan dapat terwujud jika kita berpikir seperti itu. Oleh karena itu, untuk melakukan sebuah perubahan, kita memerlukan sebuah tindakan. Seperti juga contoh saat kita melihat orang yang membuang sampah di depan kita, membuang sampah dengan sembarangan di hadapan kita, di depan kita, dan kita bisa melihatnya jelas. Saat melihatnya, kita hanya berdiam diri atau mengoceh, mengomel, tapi kita tidak melakukan sebuah tindakan. Sampah yang dibuang itu tidak akan mungkin saat kita oceh atau saat kita coba untuk mengatakan sesuatu, sampah itu langsung berpindah ke tempat sampah. Rasanya itu hal yang mustahil jika bukan kita yang mengambil lalu memasukkannya ke tempat sampah. Oleh karena itu, itulah mengapa pentingnya sebuah tindakan. Tidak hanya sekadar kata-kata yang kita keluarkan, tapi sebuah tindakan yang kita lakukan. Sekarang ke kebiasaan kedua, yaitu mulailah mengingat-ingat apa tujuan akhirmu. Saat kita berada dalam sebuah perjalanan, tapi kita tidak tahu tujuan dari perjalanan itu kemana, apa yang akan terjadi? Kita akan kehilangan arah, bahkan kita akan tersesat dan tak tahu apa yang mau kita tuju dari perjalanan tersebut. Oleh karena itu penting untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan kita itu mau kemana, tujuan akhir kita itu kemana. Jadi kita tidak sama halnya seperti kapal yang terombang-ambing di tengah laut dan dia tidak tahu kemana dia akan berlabuh, sehingga dia hanya mengikuti ombak yang membawanya kemanapun ombak itu ingin pergi. Oleh karena itu, kita perlu untuk menetapkan sebuah tujuan di awal, sehingga saat kita tersesat atau saat kita lupa akan tujuan hal tersebut, kita dapat mengingat-ingatnya kembali dan kita akan teringat tujuan kita itu kemana, sehingga kita tidak akan lagi kehilangan arah. Seperti halnya juga dalam mengerjakan sebuah tugas. Saat kita menetapkan sebuah tujuan atau kita tahu tujuan dari tugas tersebut itu apa, kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena kita yakin dan percaya bahwa tugas tersebut akan memberikan manfaat untuk kita, entah itu di masa depan atau mungkin detik berikutnya atau mungkin hari berikutnya. Dan yang terpenting adalah ia percaya bahwa tugas yang dia kerjakan itu bermanfaat baginya dan bagi orang lain.
Itu juga aku punya contoh saat kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Saat kita tidak tahu tujuan atau kita tidak menetapkan tujuan dari tugas tersebut itu apa, kita akan mengandung prinsip kerjakan, selesai, lupakan. Sedangkan jika kita tahu tujuan dari tugas tersebut itu apa, kita akan mengubah prinsip tersebut menjadi kerjakan, selesai, dan simpan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita simpan tersebut akan dapat membantu kita atau memberikan manfaat untuk kita. Sehingga sekali lagi sangat perlu untuk memiliki sebuah tujuan. Dan jika kalian lupa atau tersesat di tengah jalan, ingatlah tujuan-tujuan kamu tersebut. Lanjut ke kebiasaan ketiga, yaitu mendahulukan yang utama. Agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia karena mengerjakan suatu hal yang tidak penting atau yang tidak memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Oleh karena itu, di sana muncullah peran skala prioritas. Dengan begitu, kehidupan kita akan lebih tertata tanpa melewatkan hal-hal yang penting karena mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Untuk contohnya bisa kita ambil dengan mudah saat kita dihadapkan pada tugas yang banyak dan kegiatan lain di luar dari tugas tersebut. Mana yang harus kita kerjakan duluan? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kelompokkan terlebih dahulu berdasarkan skala prioritasnya, dari skala prioritas yang tinggi sampai skala prioritas yang rendah. Langkah selanjutnya, kerjakannya dari skala prioritas yang tinggi sampai skala prioritas yang rendah. Jadi, sebelum selesainya skala prioritas setinggi atau yang kamu kelompokkan di urutan pertama, jangan dulu berpindah ke urutan kedua, tapi selesaikan terlebih dahulu, lanjut ke kedua. Dengan begitu, kita tidak akan pernah melewatkan hal-hal penting di kehidupan kita dan juga kita akan mengerjakan semua hal dengan baik, walaupun kita mungkin bisa melewatkan saja hal-hal yang tidak penting bagi kita. Dengan begitu, kehidupan kita akan lebih dipenuhi oleh hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita yang membawa perubahan ke kehidupan kita menjadi lebih baik. Kebiasaan keempat ada berpikir menang-menang. Apa sih berpikir menang-menang itu? Yaitu cara berpikir kamu yang meyakini bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menang dalam segala hal, sehingga kamu memandang sebuah kehidupan itu bukan hanya sekedar kompetisi, tapi kamu memandang sebuah kehidupan adalah kerjasama. Ya, kita manusia merupakan makhluk sosial yang mana kita tidak bisa hidup sendiri dan kita memerlukan interaksi antar sesama. Agar terjalinnya sebuah interaksi dan kerjasama yang baik, kita harus mempunyai pemikiran menang-menang ini. Kita sebagai pelajar dan mahasiswa pasti pernah dihadapkan dengan sebuah proyek yang dilakukan bersama-sama, misalnya proyek kelas. Untuk menjadikan proyek tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang baik pula bagi setiap elemen yang terlibat, disinilah peran berpikir menang-menang itu sangat diperlukan. Dengan begitu, semua orang memiliki tujuan yang sama dan juga akan mudah mencapai tujuan tersebut. Dan selain dari kehidupan perkuliahan, berpikir menang-menang ini juga sangat penting kaitannya dengan dunia pekerjaan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menampik bahwa di dunia pekerjaan kita akan lebih banyak bekerja dengan tim atau bekerja dengan rekan-rekan bisnis kita atau yang di sebuah perusahaan. Sehingga kita harus mulai menanamkan berpikir menang-menang ini sejak dini. Kebiasaan kelima ada berusaha memahami terlebih dahulu baru dipahami. Sebelum kita ingin dipahami oleh orang lain, kita harus memahami dulu orang lain tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak memahami diri sendiri. Tahapannya adalah memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan dipahami orang lain. Mengapa sih hal ini penting? Karena terkadang kita hanya ingin didengarkan orang lain, tapi kita tidak pernah mau mendengarkan apa kata orang lain. Jika begitu, bagaimana orang lain akan mendengarkan apa yang kita katakan dengan baik? Karena kita juga tidak pernah mendengarkannya dengan baik. Maka kita harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, sehingga orang lain pun akan mendengarkan kita dengan cara yang baik.
seperti hal timbal balik. Kita mendengarkan orang lain dengan baik, maka orang lain akan mendengarkan kita dengan baik juga. Karena saat kita menjadi pendengar yang baik, orang yang sedang bercerita pada kita akan membuka dirinya dan juga akan mendengarkan apa yang kita katakan. Berlaku pula saat kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Yang keenam, ada wujudkan sinergi. Kembali ke perihal kerjasama, yang mana membangun sebuah kerjasama yang baik adalah penting untuk kita. Seperti halnya dalam sebuah perusahaan. Jika kerjasama antar elemen dalam perusahaan tersebut terjalin dengan baik, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat mencapai semua tujuan-tujuannya. Misalnya juga seperti saat terjadi sebuah masalah. Solusi yang kita berikan mungkin saja memang benar, tapi mungkin juga terdapat kekurangan dari solusi yang kita katakan atau yang kita berikan. Oleh karena itu, solusi dari orang lain dapat mengisi kekosongan-kekosongan atau mengisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam solusi kita. Sehingga solusi yang didapatkan akan menjadi solusi yang terbaik karena merupakan kumpulan atau puzzle-puzzle yang kita rangkai sehingga menjadi puzzle yang utuh dan terlihat mau kemana sih gitu. Dengan kebiasaan ini menekankan kembali bahwa membangun dan menjalin kerjasama yang baik sangat penting untuk siapapun dan dimanapun. Ketujuh, asahlah gergajimu. Jika kalian berpikir maksudnya adalah mengasah perkakas pemotong, kalian salah. Jadi, jangan sampai kalian sekarang memutuskan untuk pergi ke ruang perkakas dan mencari gergaji lalu mengasahnya. Kembali ke tempat dan kembali lanjut menonton video ini. Maksud dari asahlah gergajimu adalah memperbaharui diri secara rutin. Kita harus menguatkan dan mempertajam segala elemen yang ada dalam hidup kita. Salah satu elemen yang dapat kita pertajam adalah pikiran kita. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah membaca. Dengan begitu, pengetahuan kita akan sangat luas dan saat kita berpikir, kita memiliki banyak referensi yang bisa kita gunakan karena hasil dari membaca tersebut. Jadi, jangan pernah lelah kalian untuk memperbaharui diri dan mempertajam segala elemen yang ada dalam hidup kita. Nah, itu dia mengapa pentingnya kita harus memiliki 7 kebiasaan efektif tersebut. Apalagi saat kita masih remaja, karena kita masih memiliki perjalanan hidup yang panjang. Dengan begitu, jangan biarkan masa muda kita terbuang dengan sia-sia. Masa depan kita akan bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, jangan pernah menunda untuk selalu memperbaiki diri dan memperbaharui diri dengan kebiasaan-kebiasaan efektif yang bisa kita lakukan sekarang juga.